Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk praktikum jaringan syarat tiru pertemuan kelima ya. Jadi hari ini materinya tentang jaringan underline, di mana memang ini belum masuk ke kelas teori ya. Maksudnya di kelas teori kita belum belajar tentang underline, tapi di praktikum kita sudah masuk terlebih dahulu. Menurut saya tidak ada masalah nanti setelah UTS kita masuk ke underline ya. Baik, underline ini di MATLAB memang seperti biasa, kita harus membentuk jaringan baru terlebih dahulu ya, perintahnya seperti ini. Nah, ini untuk membentuk jaringan baru, kemudian ini net IW, ini untuk bobot, ini untuk bias ya. Nah, function underline ini seperti ini kurang lebih. Jadi ini kita buat di M file. Seperti tadi ini membentuk jaringannya, kemudian kita menggunakan input logika N, kemudian ada bobot, ada bias, ada sim net train ya. Kemudian dapat menunjukkan perubahan bobot, dapat menunjukkan perubahan bias, serta output dari jaringan. Ya. Kemudian ada penghitungan error di sini. Ya. Nah, hasilnya seperti ini, nanti dapat dilihat. Saya langsung kasih contoh aja ke MATLAB-nya ya. Ini sudah saya copy codingnya. Kita coba running, kita lihat gimana prosesnya. Nah, ini ada yang berjalan ya, proses trainingnya dari epochnya. Ini tadi berjalan sampai dengan 1000, kemudian time-nya, kemudian performance-nya ada. Nah, ini dapat dilihat juga performance-nya ya. Agak sedikit lama. Sembari kita lihat dulu. Nah, ini ada ya nilai A1. Nah, ini nilai A1-nya ada. Kemudian ada menghitung nilai A2. Kemudian ini bawahnya error ini. Maksudnya menampilkan error. Ini masih menampilkan proses plot, makanya agak sedikit lama ya responnya. Nah, ini nilai errornya keluar. Kita tunggu ya performance-nya, plotnya. Jadi pelatihan kalau secara manual kan kita tidak tahu ya sebuah objek itu bisa mencapai pelatihan itu sampai berapa epoch gitu kan, karena kita menghitungnya manual. Tapi kalau misalnya dengan jaringan underline yang kita bangun codingnya, ini kita bisa tahu dia berapa kali iterasi, berapa epoch dia untuk satu inputan itu dapat dikenali. Artinya sampai output itu sama dengan target. Nah, ini makanya dia sudah dapat menghitung otomatis, jadi di epoch ke 1000. Kemudian waktu prosesnya juga dia tampilkan. Nah, ini performance-nya ya, 1000 epoch hasil trainingnya. Oke. Singkat saja untuk materi hari ini untuk underline, karena memang ini hanya tinggal menerapkan ya algoritmanya ke dalam coding. Kemudian saya beri tugas ya sedikit. Jadi tugasnya ini dikerjakan saja yang nomor 1. Saya highlight dulu. Tugasnya nomor 1 saja.
Jadi ini nah, jadi tugasnya ini nanti coba dikerjakan. Jadi nanti buat codingannya saja. Kira-kira kalau misalnya dia menggunakan inputan untuk fungsi logika OR, kira-kira codingannya gimana? Jadi memang tidak usah pakai MATLAB, misalnya tidak bisa running MATLAB-nya, tapi cukup hanya dengan menuliskan codingannya. Ini kan fungsi logika untuk N ya. Nah, lalu bagaimana dengan fungsi logika yang untuk OR? Nah, ini nanti coba dikerjakan. Kalau OR berarti kira-kira yang diganti yang mana? Kemudian bobotnya, targetnya juga bagaimana? Ini nanti coba dipikirkan ya, saling diskusi dengan teman-teman yang lain. Nah, codingannya cukup ditulis saja di double folio, nanti minggu depan, setelah UTS ya, karena minggu depan kita tidak masuk karena UTS, jadi praktikumnya untuk sementara kita berhenti sejenak. Siap UTS nanti berarti tugasnya dikumpul ya. Mungkin itu saja. Nanti silakan berdiskusi dari grup WA kalau ada yang tidak dimengerti atau tidak dipahami ya. Baik, demikian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.